hadis nomor 200 atau tepatnya urutan 200 dari awal bahasan kita, dan ini adalah hadis urutan 4 dalam pasal bahasan kita ini. Di sebelahnya ada tulisan bagi yang pegang buku, Hasan Sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an ashukka ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin biwudu wa ma'a kulli wudu'in bisiwak. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan mereka agar berwudu setiap kali salat dan agar bersiwak setiap kali wudu. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Kita akan bedah hadits ini teman-teman sekalian seperti biasa dan coba mengambil mutiara-mutiaranya. Ya, karena setiap hadits mengandung banyak sekali mutiara yang sangat mahal. Sabda Nabi SAW, laula an ashukka ala ummati. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku. Ini pelajaran pertama dan mutiara yang pertama yang kita bisa ambil. Ulama mengatakan ini menandakan cinta Nabi SAW terhadap umatnya. Karena perkataan beliau, kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku. Artinya bisa saja beliau terapkan dan sampaikan ini sebagai sebuah kelaziman dan keharusan, kewajiban. Tapi beliau khawatir nanti memberatkan umatnya. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi SAW di beberapa hukum yang memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelapangan untuk Nabi SAW mengambil sebuah keputusan. Contoh kasus kayak kita Ramadan sekarang terjadi di zaman Nabi SAW. Di awal Ramadan, di salah satu hari Nabi SAW, beliau pernah mengerjakan sholat tarawih. Setelah sholat ba'diyah, rupanya beberapa sahabat sudah pulang ke rumah, mereka nggak tahu apa-apa. Terus tiba-tiba Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk sholat tarawih. Tarawih yaitu sholat tahajud yang dimajukan, yang kebetulan kita sudah melakukannya dari tadi malam insya Allah. Dan semoga Allah membuat kita istiqamah sampai banyak Ramadan-Ramadan yang akan datang. Maksimal Allah berikan selama umur ini masih ada insya Allah. Dengan ketaatan, dengan keikhlasan dan juga kesempurnaan. Maka Nabi SAW sholat. Ternyata informasi ini menyebar di satu Madinah. Kalau semalam Nabi SAW sholat tarawih, sholat malamnya dimajukan, gitu kan? Setelah ba'diyah isya, besoknya penuh masjid. Para sahabat berlumba-lumba memenuhi masjid dan mereka tidak bubar setelah sholat ba'diyah isya. Nabi SAW setelah sholat isya, beliau pulang ke rumahnya dan tidak kembali. Sampai menjelang subuh. Sampai-sampai banyak sahabat yang tidak pulang sama sekali ke rumahnya. Setelah azan subuh, Nabi SAW datang, kemudian sholat sunnatul fajr, lalu kemudian beliau mengimami sholat subuh. Setelah sholat subuh barulah Nabi SAW bersabda, aku tahu semalam kalian menungguku di sini. Tetapi kalau aku keluar, bisa menjadi wajib untuk kalian. Artinya kerjakan iya. Tapi jangan aku yang rutin mengerjakannya bersama kalian. Karena kalau rutin akan memberatkan kalian nanti. Bisa menjadi wajib sholat tarawih itu. Artinya orang yang meninggalkannya akan berdosa. Dan ini bentuk kasih sayang baginda Nabi SAW terhadap kita semua umatnya. Beliau tidak ingin memberatkan kita. Termasuk dalam sabda beliau di sini. Beliau mengatakan, laula an ashukka ala ummati. Kalau aku tidak memberatkan atau tidak khawatir memberatkan umatku. Dan ini juga memang Nabi SAW tunjukkan kepeduliannya kepada kita semua bukan cuma di dunia. Tapi juga di akhirat. Selama di dunia beliau selalu menjaga nilai nyawa seorang muslim. Tidak boleh sama sekali ada yang menyakiti seorang muslim. Ya. Dan beliau memotivasi dalam banyak hadisnya. Beliau mengatakan, tidak layak seorang muslim menakut-nakuti saudaranya muslim yang lain. Lalu dalam sabda yang lain, kullu muslimin ala muslimin haram, damuhu wa maluhu wa irduh.
Setiap muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali dia ganggu saudaranya. Baik itu di darahnya, tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab syar'i, di hartanya dan juga di kehormatannya. Dan juga Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat jalan di pasar Madinah. Dia menenteng pedangnya tanpa tertutup dengan sarung. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, beritahukan kepada orang ini agar dia memasang sarung pedangnya, agar jangan sampai dia menyakiti saudaranya muslim. Juga Nabi SAW melarang kita saling bunuh-membunuh, karena sangat sayang dengan umatnya jangan sampai masuk ke dalam neraka. Beliau mengatakan kalau dua muslim ketemu, saling menenteng pedang dan saling bunuh-membunuh, maka yang pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang membunuh kami bisa terima masuk ke neraka. Tapi orang yang dibunuh, bagaimana kami memahaminya? Kata Nabi SAW, kalau dia tidak dibunuh, maka dia akan membunuh. Ya, dia pasti akan menjaga untuk bisa membunuh saudaranya. Agar tidak ada sama sekali bunuh-membunuh di antara kaum muslimin. Diberikan ancaman dan batasan yang sangat tegas dalam masalah ini. Bahkan menceritakan aib seorang muslim, merusak citranya, ya, ini adalah dosa besar. Bahkan salah satu dari induk dosa-dosa besar. Nabi SAW bersabda, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Menceritakan atau menggunjing aib seorang muslim. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Kekurangan yang ada padanya. Jadi yang benar kalau kita menemukan saudara kita memiliki satu kekurangan, kita datang kepadanya dan kita menasihatinya empat mata. Bukan justru menyebutkan di belakang dia sehingga bisa menjadi dosa buat kita walaupun dasarnya itu adalah sebuah kekurangan. Juga Nabi SAW pernah lewat di sebuah pasar, menemukan bangkai kambing, tanduknya patah, matanya buta, kakinya pincang, ada 4 aib di sini. Bangkai, udah nggak akan pernah ada yang menyentuhnya. Kemudian tanduknya patah, kemudian matanya buta, kemudian kakinya patah. Kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mau, ini sudah jadi bangkai. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadits ini, dengan kata-kata yang sangat tegas, beliau mengatakan, ketahuilah seseorang di antara kalian memakan bangkai ini jauh lebih ringan baginya dibandingkan dia menceritakan aib saudaranya muslim. Juga dalam riwayat yang lain, kenapa tadi saya katakan induk dosa besar? Karena dalam sebuah hadis disebutkan, kalau induk dosa-dosa besar itu masuk dalamnya dari 7 atau 10 induk dosa besar, riba. Memakan riba. Namun ada sebuah hadis yang lain yang berbunyi, kata Nabi SAW, riba itu 72 pintu, 72 tingkatan, riwayat lain 73. Yang paling rendahnya setara dengan seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Dan yang paling atasnya, ya, itu setara dengan seseorang mencoreng, ya, kehormatan saudaranya muslim. Jadi Anda bisa bayangkan kalau riba itu 73 tingkatan atau 72 tingkatan, yang paling rendahnya sudah seperti tertingginya di bab zina, yaitu seperti berzina dengan ibu sendiri atau mahram. Berarti tingkat keduanya lebih berat, tingkat ketiga lebih berat, tingkat keempatnya lebih berat. Tapi Nabi SAW langsung ke tingkat yang tertingginya. 72 atau 73-nya sambil beliau mengatakan, dan yang paling tertingginya, yang paling berat hukumannya, padahal jelas-jelas zina adalah induk dosa besar. Riba induk dosa besar, tapi riba lebih berat daripada zina. Kemudian Nabi SAW mengatakan tingkat tertinggi daripada riba itu adalah setara dengan orang mencoreng kehormatan saudaranya muslim. Anda bisa bayangkan bagaimana itu. Jadi umat ini adalah umat yang harus dimuliakan. Dan Nabi SAW menjaga sekali kehormatan umat ini. Di dunia, dan terlalu banyak kalau kita ingin bahas berhubungan dengan masalah apa yang kita sedang sampaikan, yaitu bagaimana Nabi SAW menjaga umatnya di dunia ini. Begitu juga dengan di akhirat. Ya, begitu juga dengan di akhirat.
bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya semua nabi-nabi punya doa yang pasti diijabah. Dan aku menyimpannya untuk umatku pada hari kiamat. Begitu juga dengan Nabi SAW bersabda, nanti akulah orang yang pertama mengetuk pintu surga dan dibukakan untukku. Penjaga surga mengatakan, siapa engkau? Aku mengatakan Muhammad. Lalu penjaga surga itu dari malaikat mengatakan, aku diperintahkan tidak membuka kecuali untukmu pertama kali. Maka dibukalah. Lalu kata Nabi SAW, aku masuk ke surga lalu aku temukan Al-Jabbar, Allah yang maha perkasa di hadapanku, lalu aku sujud dan aku mengatakan, ya, dan Allah mengatakan, hai Muhammad, mintalah kau akan diberikan. Maka kata Nabi SAW, aku mengatakan, ya Allah, umatku. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pergilah kau ke neraka, keluarkan dari umatmu siapa yang memiliki seperti besarnya dirham, koin dirham. Maka Nabi SAW mengatakan, aku pun pergi, aku mengeluarkan semua orang dari umatku yang seperti itu keimanannya. Kemudian aku kembali lagi, Allah mengatakan, pulanglah, pergilah ke sana, ambil lagi kembali atau keluarkan dari umatmu yang memiliki keimanan setengah dirham. Maka aku pun pergi dan aku keluarkan. Kemudian yang terakhir atau yang lanjutan hadisnya, aku kembali kata Nabi SAW, Allah masih mengatakan, pergilah dan keluarkan dari umatmu yang seperti ada biji sawi dari keimanan. Maka aku pun pergi dan mengeluarkan dari umatku seperti itu juga. Ini adalah bagaimana Nabi SAW atau bentuk cinta Nabi SAW kepada kita. Makanya beliau mengatakan, kalau aku tidak memberatkan, aku khawatir nanti memberatkan umatku. Kalau tidak, aku akan terapkan itu sebagai sebuah kewajiban. Gitu kan. Selanjutnya potongan yang kedua, dan ini yang kita ingin garis bawahi tentunya, la amartuhum inda kulli salatin biwudu. Maka aku akan perintahkan mereka agar setiap kali mau sholat mereka wudu. Mungkin Anda mengatakan, ya pasti kita juga tahu, Ustadz, kalau seandainya mau sholat harus wudu. Itu kan syarat mutlak. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, la tuqbalus sholatu bila tahur. Tidak akan diterima sholat tanpa ada wudu, gitu kan? Tanpa bersuci. Namun yang dimaksudkan dalam hadis ini teman-teman sekalian bukan itu, karena itu adalah sebuah syarat mutlak. Yang dimaksud adalah, aku ingin umatku setiap kali mau sholat walaupun punya wudu, wudu lagi. Makanya hadis ini dimasukkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah, pemilik buku ini, di dalam anjuran menjaga dan memperbaharui wudu. Potongan ini mengisyaratkan tentang masalah itu. Makanya Nabi SAW kalau kita gabungkan hadisnya ini bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartum inda kulli salatin biwudu. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan suruh mereka selalu berwudu setiap kali mau sholat. Artinya walaupun mereka dalam keadaan wudu, ya mereka sudah jaga, tetap wudu lagi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, untuk apa wudu lagi, kan masih ada wudunya. Maka kembali kepada keutamaan wudu yang sudah banyak kita sebutkan. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, waktu beliau mengatakan, aku ingin sekali melihat saudara-saudaraku, kata para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang akan datang sepeninggalku nanti. Setelah ini, kata para sahabat, bagaimana anda mengenal mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka akan datang pada hari kiamat, dari tempat-tempat uduk mereka keluar cahaya yang terang. Bukankah pemilik kuda yang memiliki kuda di 4 kakinya, memiliki bulu yang berwarna putih dan bagian dahinya, itu ya, bisa mengenali kudanya dibandingkan kuda-kuda yang lain? Karena berbeda sendiri. Keempat kakinya kuda itu berwarna putih bulunya dan dahinya. Walaupun badannya berwarna coklat, merah, hitam itu, yang penting ininya, ya, keempat kaki dan dahinya. Bisa dibandingkan dengan kuda-kuda yang lain yang tidak seperti itu warnanya. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu juga aku bisa ya, mengetahui umatku, karena dari tempat wudhu mereka keluar cahaya yang terang. Terus dalam riwayat lain Nabi SAW mengingatkan,
maka siapa yang bisa memanjangkan jemahan wudhunya lakukanlah. Bisa juga bermakna siapa yang bisa terus dalam keadaan wudhu, terus memperbarui wudhunya, maka lakukanlah. Juga riwayat lain berbunyi, perhiasan seorang mukmin akan memenuhi tempat yang terjangkau oleh wudhu, artinya kalau dia selalu dalam kondisi berwudhu. Dan kita sudah tahu teman-teman sekalian, dan sudah pernah saya sebutkan, sebagaimana juga tadi saya janjikan di awal bahasan kita, akan saya sebutkan lagi, yaitu wudhu tidak harus untuk sholat saja. Tapi wudhu sangat dianjurkan agar selalu dikerjakan. Bahkan bukan hanya untuk orang yang tidak ada halangan, orang yang ada halangan pun misalnya seperti wanita haid, nifas, ya, mereka boleh berwudu, bukan tidak boleh berwudu, ya. Terutama di waktu-waktu yang dianjurkan seperti misalnya pada saat mau tidur, ya. Karena ada riwayat dalam Bukhari pernah dijelaskan kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, semalam aku sempat tertidur dalam keadaan junub dan belum mandi lalu aku tidur. Nanti menjelang subuh baru mandi maksudnya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak masalah asal kau uduk dulu sebelum tidur. Perhatikan di sini Umar bin Khattab dalam keadaan junub. Dia harusnya mandi dulu. Tetapi Nabi SAW mengizinkan beliau kalau mau tidur untuk uduk dulu, baru nanti mandinya diterlambatkan, gak masalah. Seperti itulah. Dan kita tahu juga sementara kita mandi junub dianjurkan berwuduk, cuci telapak tangan, cuci kemaluan, kemudian wuduk seperti wuduk sholat. Ini juga dikerjakan berarti bukan hanya untuk sholat, gitu kan? Kemudian juga kita dianjurkan menjaga wuduk agar pas pada saat wuduknya selesai atau wuduknya batal, maka dia selalu perbaharui wuduk, ya. Dan ini sudah kita jelaskan banyak sekali di bab sebelumnya, ya. Kalau yang pegang bukunya dan mengikuti ini dari awal, Anda tentu bisa kembali kepada bahasan kita sebelumnya, ya. Begitu banyaknya hadis-hadis tentang masalah wuduk, ya, tentang masalah wuduk yang sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaannya. Kemudian juga Anda dianjurkan berwuduk pada saat akan mengulangi biologis itu sendiri. Berarti bukan hanya untuk sholat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, siapapun di antara kalian yang ingin mengulangi biologisnya, misal dia sudah selesai melakukan sekali, dia ingin mengulangi yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, maka sebaiknya dia berwuduk. Karena itu akan lebih memotivasi dia, akan membantu dia lebih semangat. Seperti itulah. Berarti ada lagi wudu, ya, dalam kondisi junub ini wudu, gitu kan, seperti itu. Dan cukup banyak tentunya yang sudah kita paparkan panjang lebar tentang masalah menjaga wudu selain daripada sholat itu, selain daripada untuk sholat maksudnya. Jadi kita kembali kepada makna hadis tadi. Makna hadis ini teman-teman sekalian adalah kalau aku tidak beratkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka agar selalu perbaharui wudhu setiap kali mau sholat, walaupun mereka dalam kondisi punya wudhu. Ya. Jadi di sini bukan yang dimaksud adalah wudhu kalau setiap mau sholat, karena kalau itu yang difahami seakan-akan di sini boleh saja orang tidak wudhu kalau mau sholat. Gitu kan? Karena Nabi SAW mengatakan kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka wudhu setiap kali mau sholat. Berarti seakan-akan Nabi memberikan keringanan boleh sholat tanpa wudhu. Kalau itu yang difahami adalah wudhu sebelum sholat, gitu kan. Tapi di sini bukan itu, karena memang itu dasarnya wudhu sebelum sholat adalah syarat mutlak diterimanya sholat. Yang dimaksud di sini adalah agar mereka memperbaharui wudhu itu, walaupun sudah punya wudhu, setiap kali mau sholat mereka wudhu lagi. Potongan yang ketiga yang terakhir dalam hadis ini adalah wa ma'akul liwudu'in bisiwak, dan setiap kali berwudhu mereka selalu bersiwak, atau agar bersiwak setiap kali mau wudhu. Siwak adalah kayu dari pohon arak namanya, ya. Memang dia sedikit pedas dan sudah masyhur manfaat daripada siwak. Dan ini adalah bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjaga apapun yang ada di sekitar rongga mulut kita, ya, agar tidak mengeluarkan bau yang kurang sedap. Dan itu airnya siwak pun
bisa menguatkan gusi, ya, gigi. Ini semua manfaatnya sangat besar. Dan sudah tidak asing lagi penelitian berhubungan dengan masalah itu tentunya. Tapi yang ingin kita titik beratkan adalah bagaimana Nabi SAW menyuruh kita agar setiap kali mau wudhu itu bersiwak. Dan ini menandakan menjaga, ya, keharuman mulut, ya, kebersihan mulut. Supaya pada saat sholat tahu kita bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau Anda ingin bertemu dengan pemimpin dunia, saya yakin Anda akan coba, ya, menyikat gigi dengan bersih, menggunakan mouthwash, ya, atau obat kumur. Kemudian Anda mungkin menggunakan lagi spray yang mungkin membuat mulut lebih fresh, lebih segar. Atau mungkin Anda mengunyah permen yang segar. Anda coba menggunakan wangi-wangian yang terbaik, baju yang terbaik pada saat Anda ingin ketemu dengan pemimpin manusia. Padahal sebenarnya dia sama Anda sama saja. Sama saja sebagai manusia. Sama saja. Nggak ada bedanya gitu. Ya, hanya saja dia diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan pada saat bertemu dengan Allah? Jadi tujuannya bersiwak pada saat mau wudhu, apalagi kalau wudhu untuk sholat, adalah bagaimana menjaga kebersihan mulut pada saat ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mengucapkan salam di kiri kanan kepada malaikat pada saat salam. Ini semua agar bau mulut itu terjaga. Makanya di setiap wudhu dianjurkan untuk pakai siwak. Ya. Makna khususnya adalah wudhu untuk sholat. Tapi makna umumnya dianjurkan bersiwak setiap kali wudhu. Dan tentu kalau Anda tidak punya kayu siwak dari pohon arak, Anda boleh menggunakan sikat gigi. Kalau saya tanya teman-teman sekalian, berapa kali Anda sikat gigi dalam sehari? Mungkin yang paling bersih orang di antara kita paling 5 kali. 5 kali itu sudah sangat luar biasa. Mungkin pagi pada saat bangun tidur, mungkin di siang hari setelah makan siang, mungkin malam hari sebelum tidur, ya. Mungkin kalau kita tambah lagi yang 2 ini, orang kalau ekstra bersih, dia setiap kali selesai makan, kalau makan pagi, makan siang, makan malam selalu sikat gigi. Ditambah lagi pada saat bangun tidur dan pada saat mau tidur, jadi sudah 5 gitu kan. Itu dianggap sudah luar biasa bersihnya gitu. Tapi Islam datang menyuruh kita lebih daripada itu. Tahukah Anda teman-teman sekalian, kalau Anda disuruh bersiwak, bisa juga sekarang dengan sikat gigi sampai puluhan kali dalam sehari. Terbukti sabda Nabi SAW ini. Kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka untuk, ya, wudhu setiap kali mau sholat, dan di setiap wudhu diikuti dengan siwak. Ada hadis yang lain, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Ya, karena di sini sangat berhubungan sebenarnya. Hadis ini mengatakan aku akan perintahkan mereka wudhu setiap kali mau sholat, dan setiap wudhu diikuti dengan siwak. Berarti ada hubungannya antara siwak ini dengan sholat dan wudhunya, gitu kan. Baik wudhu ini untuk sholat secara khusus tadi saya bilang, atau wudhu secara umum, ya, yang Anda kerjakan selain untuk sholat. Semuanya diikuti dengan siwak. Baik, kalau kita lihat misalnya 5 waktu sholat kita, ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dianjurkan bersiwak di semuanya. Berarti Anda sudah punya 5 kali bersiwak atau 5 kali sikat gigi. Ya, Anda sudah makan atau tidak. Kalau kita lebih jauh bahas, kita akan temukan ada sholat sunnah. Ada subuh misalnya, ada qobliyah subuh, 2 rakaat. Berarti sudah 6 kali Anda bersiwak. Ada qobliyah duhur 4 rakaat. Ya. 2-2 gitu ya. Berarti sudah ditambah di sini 2 kali lagi bersiwak. Itu sudah 8 kali. Ada ba'diyah duhur 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 2 kali bersiwak. Sekarang berarti Anda sudah punya 10 kali bersiwak. Baru antara 5 waktu sholat ditambah qobliyah subuh dengan qobliyah dan ba'diyah duhur. Ada qobliyah asar 4 rakaat. Berarti 2 kali bersiwak, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini berarti sudah 12 kali. Ada qobliyah maghrib 2 rakaat. Berarti 13 kali. Ada ba'diyah maghrib berarti 14 kali. Ya, 2 rakaat juga. Ada qobliyah isya 2 rakaat berarti sudah, ya, 15 kali. Kemudian ada ba'diyah isya, itu berarti 2 rakaat 16 kali. Anda berarti baru sholat 5 waktu, berikut sholat rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya, itu sudah 16 kali Anda bersiwak atau 16 kali Anda sikat gigi.
Belum kita bicara sholat duha. Seperti di waktu-waktu kayak kita sekarang masih bisa sholat duha tentunya. Sholat duha. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau Anda ambil yang 12 rakaat misalnya, ya, supaya bisa mengejar istana di surga, sebagaimana sabda Nabi SAW, sampai menjaga 12 rakaat duha maka dibangunkan baginya istana di surga. Misal, berarti Anda 2 rakaat salam, 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 berarti kan 12 rakaat ya, 2 kali 6, 6 kali. 2 rakaat salam, 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 6. Berarti 6 kali Anda bersiwak. 16 tadi yang pertama, ditambah duha, 6 berarti 22 kali. Belum kita bicara lagi sholat tahajud, 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 4 kali. Berarti sudah 22 tambah 4, 26. Tambah witir, 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat setelahnya. Berarti siwak lagi gitu ya, 2 kali. Di sini kita lihat teman-teman sekalian, setelah 26 berarti 28 kali ya, Anda bersiwak. Gitu kan. Itu 28 kali di sholat wajib 5 waktu dengan qabliyah dan ba'diyahnya. Kemudian 12 rakaat duha, kemudian juga 11 rakaat tarawih ataupun sholat malam dengan witirnya. Kita belum masuk lagi sholat sunnah wudhu. Kalau Anda setiap kali, nanti akan kita bahas hadis yang terakhir dalam bab kita 2201 itu tentang sholat sunnah wudhu. Ya. Dianjurkan setiap kali berwudhu sholat sunnah. Nah di sini teman-teman sekalian juga berarti dianjurkan Anda bersiwak. Anggap sehari Anda wudhu 5 kali aja untuk 5 waktu sholat ini. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya misalnya. Anda wudhu 5 kali Anda sholat. Wudhu. Dianjurkan setiap wudhu siwak. Berarti ada 5 kali Anda sholat ya, wudhu misalnya sehari. Berarti Anda punya 5 kali lagi bersiwak. Ya. Kalau tadi sekitar 28 kalau saya tidak salah hitungan kita, tambah 5 berarti sudah 33. Belum kita bicara sholat tahiyat masjid. Anggap sehari Anda masuk sekali aja di masjid. Misal, walaupun sebenarnya kita punya 5 waktu sholat. Kalau kita masuk masjid ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita ambil idealnya 5 kali. Kita masuk masjid itu jumlah minimal kena 5 waktu sholat. 33 tambah 5 berarti sudah 38. Ya. Belum lagi sholat sunnah taubat. Anggaplah sekali saja Anda kerjakan. 39 kali. Seperti itu. Belum lagi kalau Anda mengerjakan sholat ya, mutlak, sholat tatawu, sholat tambahan, pendekatan diri kepada Allah SWT, anggap sehari saja. Kita belum bicara sholat tasbih, kita belum bicara sholat yang lainnya ya, seperti misalnya sholat gerhana, sholat jenazah, ya, kemudian juga sholat istisqa, minta turun hujan, masih banyak. Lebih dari 40 kali Anda disuruh untuk membersihkan mulut sehari. Ini menandakan teman-teman sekalian, syariat ini adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan siwak ini adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Nabi SAW, dan ini termasuk sunnah beliau yang paling terakhir beliau kerjakan sebelum meninggal dunia. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, pada saat Nabi SAW sudah sakit parah dan beliau berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah menceritakan radhiyallahu anha kalau Nabi SAW sedang bersandar di paha atau di dadah beliau, ya, kalau salah di daerah pahanya terbaring dan lemah sekali. Masuklah Abdurrahman, adiknya Aisyah, yang menggunakan siwak. Pada saat itu mantan Nabi SAW melihat siwak itu. Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda menginginkan siwak itu? Kata Nabi SAW, iya. Bukan mengatakan, tapi memberikan isyarat dengan kepalanya, iya. Gitu kan. Maka pada saat itu pun Aisyah meminta dari Abdurrahman, kemudian memotong bekas Abdurrahman pakai, lalu menyiapkannya untuk Nabi SAW. Jadi sedikit ya digunakan alat tajam atau pisau untuk membuat
agar siwak itu sedikit lebih ya pecah bagian seratnya supaya mudah untuk dipakai. Lalu Aisyah pun mengatakan, aku pun memasukkan ke mulut Nabi SAW untuk menyiwakkan beliau. Dan setelah itu Nabi SAW mengucapkan kalimat balir rafiqul a'la. Aku memilih ya, bertemu dengan Tuhanku di tempat yang tinggi sana. Maka Aisyah pun menceritakan bahwasanya Nabi SAW pada saat itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dia hidup di dunia ya, dengan umur yang panjang memimpin dunia, ataupun beliau meninggal dunia. Maka beliau lebih memilih itu. Tapi saksi bahasan kita, setelah menggunakan siwak Nabi SAW meninggal dunia. Berarti menandakan siwak ini sesuatu yang luar biasa. Dan juga kalau anda hubungkan dengan ibadah yang sedang kita bahas, yaitu wudu, ini berarti sesuatu yang sangat luar biasa perintahnya. Tentu kalau tidak ada siwak, sekali lagi adalah anda bisa menggunakan sikat gigi. Kalau di waktu sekarang masa puasa, apakah boleh sikat gigi Ustaz? Boleh. Tidak ada masalah, tidak ada larangan masalah itu. Ya, saya pernah mendengarkan fatwa ulama yang disampaikan melalui radio waktu itu ya. Di Saudi waktu kami masih mahasiswa, bolak-balik dijelaskan tentang masalah bolehnya seseorang menggunakan siwak. Ya, satu-satunya waktu yang dimakruhkan, bukan dilarang, menggunakan sikat gigi ataupun siwak itu pas di waktu siang, puncak harinya siang hari. Sebelum waktu duhur ya. Ya mungkin sebentar lagi kayak waktu kita akan masuk ini. Itu saja. Itu pun pendapat sebagian ulama. Tapi yang lainnya tetap mengatakan boleh saja. Ya. Asal memang tidak ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan kita. Seperti itulah.